Mungkin kalau cewek nggak pernah, kalau cowok apa ya? Kalau cewek biasanya pakai perasaan, kalau cowok biasanya pakai pikiran. Kalau pikirannya udah penat itu apa ya biasanya yang dilakukan cowok? Budak gitu, kalau sudah budak mungkin marah-marah gitu ya, sama aja gitu ya. Jadi kita dilihatkan Bapak Ibu, dengan keberanian kita bisa masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan, itu adalah hatinya Bapa. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saat di perjanjian lama Musa ingin mendekati Allah, ya, ketika dia mendekati semak belukar yang terbakar Bapak Ibu, ya, Tuhan bilang jangan dekat-dekat Musa, ya, karena ini adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu bisa bayangkan, Musa itu dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel, tapi Musa untuk dekat sama Bapa itu tidak bisa, ya, dan dia hanya bisa melihat cahaya dari api. Tapi untuk mendekat ke api itu nggak boleh Bapak Ibu, karena tanahnya itu harus kudus. Dia harus menanggalkan kasutnya, ya. Dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan kepada Marta, Marta, kenapa engkau sibuk menyibukkan diri? Ya, kenapa engkau khawatir? Kenapa engkau menyibukkan dengan banyak hal? Ya, nggak seperti saudaramu siapa Bapak Ibu? Maria, ya, yang duduk di kakiku mendengar suaraku. Ini hati Bapak Ibu, buat bagi saya dan juga buat bagi Bapak Ibu semua pada pagi hari ini, ya. Jadi kita nggak boleh seperti Marta, ya. Marta itu setiap harinya Bapak Ibu itu sangat suka melayani Tuhan, ya. Entah itu melayani dalam macam-macam, ya. Entah itu rajin dalam segala hal Bapak Ibu. Tapi kalau nggak suka dekat sama Bapak, nggak suka mendengarkan Bapak, itu juga kurang baik, ya. Hari ini Tuhan mau bilang kepada kita Bapak Ibu, ya, kita nggak boleh jauh-jauh sama Bapak, karena kalau kita jauh-jauh sama Bapak Ibu, ya, hati kita akan gampang seperti anak yang bilang tadi. Saya menulis dalam renungan saya Bapak Ibu, kita hanya bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan ketika kita terus mengalami kasih-Nya yang baik. Kita akan bisa memberikan hati kita yang terbaik kepada Tuhan ketika kita bisa mengalami Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, kita nggak akan bisa memberikan hati kita yang terbaik kalau kita nggak bisa mengalami kasih-Nya Tuhan setiap hari. Ya. Jadi bayangkan kalau suatu saat kita diizinkan Tuhan, ya, ketika mungkin ibadah seperti ini Bapak Ibu, ya, ada orang yang menggoda kita seperti di tempat-tempat lain, ya, itu akan bisa terjadi Bapak Ibu pada suatu saat, nggak tahu kapan, ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa Bapak Ibu, ya, kita sudah terbiasa mengasihi Bapak, ya, ketika ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita nggak gampang, hati kita juga gampang terombang-ambing, ya. Jadi yang perlu kita sadari pada pagi hari ini, Tuhan itu gak pernah berseberangan dengan kita. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, hati kita itu selalu mengatakan Tuhan itu berseberangan dengan kita. Ya, kenapa? Karena kita selalu berbuat salah setiap hari. Ya, ketika Bapak Ibu jatuh bangun dalam dosa, Bapak Ibu berbuat salah, Bapak Ibu merasa Tuhan berseberangan dengan saya. Tapi pagi hari ini kita belajar Tuhan gak pernah berseberangan dengan kita. Ya. Kita belajar di poin yang selanjutnya Bapak Ibu, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah Bapak ingin kita mengalami yang terbaik darinya. Ada amin Bapak Ibu, ya. Ingin menjawab doa-doa kita dan jadi Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak itu ingin kita mengalami kasih-Nya, mengalami yang terbaik dari Tuhan, menjawab doa-doa kita dan jadi Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ya, kita baca di Matius 7 ayat 7. Caranya bagaimana? Untuk kita bisa mengalami yang terbaik dari Tuhan, ya. Tuhan ingin menjawab doa-doa kita dan jadi Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada amin Bapak Ibu. Ya, jadi poin yang ketiga, Bapak ingin kita juga mengalami yang terbaik daripada Bapak. Tapi nggak bisa cuma seperti burung di udara, ya. Bapak itu nggak
nggak taruh berkatnya lempar kepada sarang, Bapak Ibu. Burung itu harus keluar daripada sarang, ya, ke tanah, cari makanan di tanah dan sebagainya, pasti Tuhan akan berkati, ya. Makanya ketika kita ingin mengalami janji Tuhan, Bapak Ibu, kita harus juga melakukan satu respon, ya. Kalau Bapak sudah memberikan respon yang tadi, Bapak Ibu, ketika anaknya yang hilang datang, ya, itu Bapak sudah melihat dari jauh, ya, yang dilakukan Bapak adalah apa? Merangkul, Bapak Ibu, ya, dan mencium anaknya yang hilang. Itulah respon Bapak. Nah, respon kita bagaimana kalau kita ingin mendapatkan janji Tuhan, Bapak Ibu, ya? Mintalah. Kata yang pertama adalah mintalah, ya. Habis itu yang kedua adalah apa, Bapak Ibu? Carilah. Yang ketiga, ketoklah, ya. Jadi kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, Bapa yang luar biasa, ya, kita juga harus punya satu respon yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dikatakan Bapak Ibu di ayat yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya, ya. Poin yang terakhir, Bapak Ibu, ya, bagaimana kita bisa mengenal hati Bapa. Poin yang terakhir ini sangat penting, ya, termasuk bagi saya secara pribadi. Poin yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengenal hati Bapa. Poin yang keempat, mencintai firman Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Kita harus mau belajar mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri, ya. Mungkin ada beberapa orang-orang dikasih karunia, Bapak Ibu, ya, bisa mendengarkan, ya. Jadi dia dapat kasih karunia, dia bisa mendengarkan suara Roh Kudus, dia menyampaikan kepada jemaat, ya. Tapi kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan dari firman-firman-Nya, Bapak Ibu, ya. Mencintai firman-Nya dan merenungkan firman itu siang dan malam. Siapa yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Amin. Amin, Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya percaya kita akan merenungkan firman-Nya siapa, ya? Macam-macam, Bapak Ibu, ya. Kalau yang direnungkan itu berita, ya, saya itu suka lihat di Instagram, Bapak Ibu, ya. Kemarin ada bapak, ya, karena bapak ini mereka keluarganya punya utang, Bapak Ibu, ya. Mungkin ada yang sudah lihat, ya, di Instagram, ya. Mereka melakukan bunuh diri. Jadi bapaknya melakukan bunuh diri, ya. Habis itu anak-anaknya, Bapak Ibu, semua, ya, dan juga istrinya juga. Disisakan satu anak yang paling besar, ya. Dan anaknya dan bapaknya sebelum bunuh diri menuliskan satu surat, Bapak Ibu. Ketika saya baca itu, waduh, ya, benar-benar kena tipu muslihat iblis, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita nggak mengenal hati Bapak kita, ya, kita bisa berperan seperti orang-orang yang nggak mengenal hati Bapak. Ya, kita gampang frustasi, gampang baperan, ya. Dan saya menantang Bapak Ibu untuk memiliki mental yang nggak gampang baperan. Amin, Bapak Ibu, nggak gampang stresan, ya. Kenapa? Karena pagi hari ini kita sudah mengenal hati Bapak. Bapak kita itu Maha Pengampun dan juga Dia selalu memberikan kita kesempatan, terus kesempatan, Bapak Ibu. Mencintai firman-Nya, merenungkan siang dan malam dan melakukannya. Amin, Bapak Ibu, ya. Susah melakukan firman Tuhan, tapi percayalah, Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, Tuhan akan kasih kita kekuatan melalui Roh Kudus. Kita baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21, 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin, Bapak Ibu, ya. Saya percaya kita semua ini orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, ya. Kita semuanya orang-orang yang rindu kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus lebih rindu, lebih suka, lebih mencintai kita, Bapak Ibu, ya. Dan itu sudah fakta, kebenaran yang sudah kita baca. Tapi Tuhan ingin kita lebih, Bapak Ibu. Ini kita lebih, yaitu di poin keempat ini kita mau belajar mencintai firman-Nya, ya. Bukan cuma belajar mencintai berkat-berkatnya Tuhan. Saya itu juga suka, Bapak Ibu, sama berkatnya Tuhan. Saya itu silau dengan uang yang banyak dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin kita silau dengan pribadinya, dengan Tuhan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu, ya. Karena saya percaya, Bapak Ibu, ketika kita silau dengan Tuhan, ya, maka
apapun yang kita berbuat akan dibuatnya berhasil. Amin. Jadi biarlah saat ini Bapak Ibu kita memiliki satu komitmen yang baru di hadapan Bapa untuk mencintai suara Tuhan, ya, melalui kita baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu bukan aku ingin baca, enggak Bapak Ibu. Baca firman Tuhan itu seperti kita mau mengasihi. Mengasihi itu nggak bisa aku mau mengasihi kamu, enggak. Mengasihi itu komitmen. Ya, ketika kita sudah mengasihi seseorang, ya kita berkomitmen mengasihi Bapak Ibu terus menerus. Ya, sama kalau kita mau mengasihi Bapa mengatakan kita harus mencintai firman-Nya siang dan malam dan kita belajar melakukannya. Jadi kalau kita hari ini Bapak Ibu, ya kita sudah dapat berkat dari Tuhan, kita sudah dapat kasih karunia Tuhan Bapak Ibu, ya. Kasih karunia itu membebaskan kita. Amin Bapak Ibu, memerdekakan kita. Ya, jadi kasih karunia Tuhan itu membebaskan kita, memerdekakan kita, bukan tiket untuk berbuat apa Bapak Ibu dosa. Ya, mentang-mentang Bapak Ibu sudah ditebus dengan darah yang mahal, Bapak Ibu masih selamat, Bapak Ibu besok sudah merencanakan kejahatan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, kasih karunia itu membebaskan, memerdekakan kita Bapak Ibu. Ya, dari tipu muslihat iblis. Ya, dosa itu silau yang luar biasa yang iblis tawarkan kepada kita. Karena saya percaya Bapak Ibu, dosa itu adalah celah ya, yang ditawarkan iblis supaya masuk, ya, supaya kita menjadi anak-anak yang hilang. Masa sih kita mau jadi anak yang hilang Bapak Ibu? Ya, anak yang hilang itu tadi kisahnya itu sangat mengenaskan Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan juga kasih kehendak bebas kepada kita, ya, tapi Tuhan juga kasih firman-Nya kepada kita. Kalau hari ini Bapak Ibu, ya, keluar dari ruangan ini, ya, kita punya dua pilihan kehendak bebas. Kita mau menuruti firman Tuhan atau kita mau menuruti kedagingan kita. Dan kita tahu kalau Bapak Ibu menuruti kedagingan Bapak Ibu jatuh dalam dosa, ya. Tapi ketika Tuhan kasih kehendak bebas, Tuhan juga kasih firman-Nya supaya apa? Kita juga bisa ikut Tuhan dengan luar biasa. Yesus dalam perjanjian baru dikatakan sebagai anak Daud. Siapa Daud Bapak Ibu? Raja Israel setelah Saul, ya. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, Daud ini juga berbuat zina Bapak Ibu, ya, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, ya. Otak dari pembunuhan siapa? Uria, ya, suami dari Batseba, ya. Daud tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi Yesus, ya, bukan dikatakan dalam firman Tuhan itu Yesus anak Daud, ya. Ketika Yesus berjalan, ya, orang-orang memanggilnya Yesus anak Daud, ya. Daud gak sempurna. Daud gak sempurna, ya. Tapi Bapa suka dengan Daud Bapak Ibu. Ketika Daud berbuat dosa dikatakan Samuel menegur Daud, ya, melalui Tuhan menegur Daud melalui Samuel Bapak Ibu, ya. Dan Daud langsung apa Bapak Ibu bertobat, ya. Jadi yang membuat Bapak ini suka sama Daud Bapak Ibu, ya. Daud ini ketika berbuat dosa dia langsung mau untuk bertobat, ya, dan mau untuk berubah. Semua kita bisa berbuat salah setiap hari Bapak Ibu. Pertanyaan yang paling penting, apakah kita mau berubah seperti Daud, ya. Itu jauh lebih penting daripada kita mengenal Tuhan Yesus, KTP kita Kristen, ya, tapi kita susah, kita bebal, hati kita ngeras Bapak Ibu, ya. Jadi bukan masalah pribadi yang luar biasa Bapak Ibu, tapi pada pagi hari ini Tuhan ingin kita mengenal hati Bapa. Hati Bapa kita itu adalah Maha Pengasih, Pengampun Bapak Ibu, dan juga selalu memberikan kesempatan kepada kita. Jadi ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan, ya. Salah satunya adalah yang kita harus pegang Bapak Ibu, ya. Poin yang kita harus pegang adalah Bapa selalu memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita bisa terus Bapak Ibu dipakai sama Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kami Tuhan untuk kami mengerti hati Bapa. Biarlah Tuhan dengan beberapa firman yang sudah kami baca Tuhan, kami disadarkan bahwa Bapa kami adalah Bapa yang mengasihi kami Tuhan, adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami.
Bahkan Engkau rela Tuhan untuk merendahkan diri Engkau Tuhan sebagai seorang manusia yang seperti kami Tuhan, hanya untuk bisa menebus kami dari kutuk dosa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar Tuhan bahwa kami harus Tuhan memiliki satu sikap, memiliki satu komitmen Tuhan, untuk kami juga bisa Tuhan Kau pakai Tuhan untuk memiliki hati yang mau berubah, hati yang mau dipakai sama Tuhan, karena kami percaya Tuhan, janji Engkau Tuhan itu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami mau percaya Tuhan bahwa Tuhan ingin memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan, seperti orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Engkau ingin memakai kami Tuhan, tapi Engkau juga ingin mempersiapkan kami untuk kami tidak seperti anak yang hilang Tuhan, yang kami selalu silau dengan berkat-berkat Tuhan, selalu kami sibuk seperti Marta Tuhan, menyibukkan diri dengan keegoisan kami Tuhan. Tapi kami mau belajar Tuhan pagi hari ini seperti Maria, yang mau untuk memiliki satu waktu, satu kebiasaan Tuhan, untuk kami mau meluangkan waktu setiap hari, setiap saat untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mengerti isi hati Bapa. Engkau Tuhan yang sudah turun menjadi manusia, Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami yang terbaik dalam kehidupan kami, dan Engkau Tuhan yang memberikan kami Roh yang kudus Tuhan, dan Engkau Tuhan yang sudah memakai tubuh kami sebagai baik. Engkau Tuhan, kami mau bertanggung jawab Tuhan untuk menggunakan baik Allah, menggunakan tubuh kami ini Tuhan untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau serahkan pikiran-pikiran kami mau serahkan hati kami mau serahkan semua ucapan kami, tindakan kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Tuhan, kasih karunia itu yang memerdekakan dan membuat kami bebas Tuhan, yang membuat kami merdeka dari segala tipu muslihat iblis Tuhan. Biarlah Bapa, hari ini Tuhan, kami mau belajar mengerti tentang hati Bapa, mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami juga memiliki satu komitmen, satu perubahan kehidupan Tuhan, seperti Daud Tuhan, ketika kami memiliki kesalahan, kami langsung berbalik Tuhan untuk bertobat, untuk mengambil satu keputusan Tuhan. Kami juga mau belajar seperti anak yang hilang Tuhan, yang akhirnya sadar dan akhirnya berbalik kepada Bapaknya, dan juga kami melihat Bapa, Kau memiliki respon yang luar biasa. Kau adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu menanti-nantikan kami Tuhan. Biarlah kami juga selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami ini bukan hanya untuk di bumi ini Tuhan. Kehidupan kami ini adalah sementara. Kami adalah warga kerajaan surga, dan kami akan kembali Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, untuk kami memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan sukacita. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan siang hari ini, kami serahkan kehidupan kami. Selepas dari ibadah ini Tuhan, kami percaya kehidupan kami akan berdampak, kehidupan kami akan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berubah, tidak sama seperti yang awal Tuhan, tapi kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Inilah komitmen kami, inilah seru doa kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau yang memberikan rema di dalam hati kami, untuk kami selalu Tuhan memiliki sikap hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.